Selamat datang di video learning pelayanan pelanggan. Dalam bahasan pengertian pelayanan pelanggan, bahasan ini terdiri dari 1. Pelayanan pelanggan. 2. Peran tata usaha pelanggan dalam organisasi perusahaan. 3. Pengaduan pelanggan. 4. Survei kepuasan pelanggan. Dalam video ini, lingkup bahasan yang diajarkan antara lain pengertian pelayanan pelanggan, fungsi pelayanan pelanggan, produk-produk layanan dan pemasaran, ketentuan peraturan yang menyangkut syarat-syarat penyambungan, jenis pelanggaran dan perhitungan tagihan susulan, atau ganti rugi P2TL, etika pelayanan. Tujuan: setelah mengikuti video learning ini, Anda akan mampu 1. Melaksanakan pelayanan. 2. Menyelesaikan kebutuhan pelanggan sesuai dengan etika atau asas pelayanan, termasuk melakukan pengawasan dan pengendaliannya. Dan 3. Mampu melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pelayanan pelanggan dalam bahasan peran tata usaha pelanggan dalam organisasi perusahaan. Siklus pemasaran dan pelayanan pelanggan. Berikut adalah visual yang menggambarkan siklus pemasaran dan pelayanan pelanggan. Siklus pengusahaan PLN. Berikut adalah gambaran siklus pengusahaan PLN. Pelayanan pelanggan dalam bahasan pengaduan pelanggan. Timbulnya keluhan pelanggan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, keinginan pribadi, harga yang dibayar, informasi dari luar, serta pengalaman yang dirasa. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai pelayanan yang diharap maupun nilai pelayanan yang dirasa, sehingga muncul keluhan pelanggan. Potensi perselisihan. Terdapat beberapa hal yang dapat berpotensi memunculkan perselisihan. Potensi tersebut antara lain: 1. Baca meter. Tagihan melonjak, rumah kosong tetapi tagihan besar, pembaca meter tidak datang rutin. 2. Gangguan. Tegangan melonjak merusak peralatan listrik, padam bergilir, sering padam atau berulang kali, pemulihannya lama. 3. PB atau PD, lama tidak sesuai dengan TMP. 4. Pemutusan karena tunggakan. Tidak bayar karena lupa, tidak bayar karena kesalahan bank, tidak bayar karena kesalahan data PLN. 5. Pemeriksaan P2TL. Dituduh melakukan kesalahan tetapi konsumen tidak merasa melakukan. Pemilik bangunan menyewakan rumah dan penyewa melakukan pelanggaran pemakaian listrik. 6. Lampu PJU. Masyarakat merasa sudah membayar pajak penerangan jalan, merasa berhak mencantol listrik untuk penerangan jalan umum. Penyebab perselisihan. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal tersebut antara lain: mekanisme masih manual, prosedur birokratis, diskontinuitas penyediaan material, mutu material kurang memadai, tarif atau biaya tidak transparan, kaburnya batas antara hak dan kewajiban pelanggan dan PLN, pengambilan keputusan kurang berani, keterbatasan kemampuan petugas, sikap petugas kurang mendukung. Pengaduan atau komplain. Pengaduan atau komplain adalah pernyataan ketidakpuasan yang disampaikan melalui media yang tersedia. Terdapat 2 faktor penyebab pengaduan atau komplain, yaitu ekspektasi atau harapan pelanggan tidak terpenuhi. Terjadi gap antara fantasi dengan realitas.
Perusahaan lebih banyak berbicara hak perusahaan dibandingkan hak pelanggan. Hal apakah yang diinginkan pelanggan saat melakukan pengaduan atau komplain? Diperlakukan dengan serius, diperlakukan dengan hormat, mendapatkan pelayanan, mendapatkan keadilan, mendapatkan klarifikasi atau solusi. Apa saja manfaat pengaduan pelanggan bagi PLN? Untuk evaluasi kinerja, mengidentifikasi titik lemah perusahaan, dapat melihat situasi dari sudut pandang pelanggan, memperbaiki pelayanan serta kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas jangka panjang, meningkatkan kinerja. Penanganan pengaduan. Jangan pernah terlambat menanggapi komplain atau keluhan pelanggan karena waktu adalah faktor yang sangat penting. Buat sistem yang baik. Informasi yang diterima segera diproses untuk ditindaklanjuti, bukan untuk di-file atau menjadi album kenangan. Hindari terlalu banyak peraturan dan yakin apa yang dilakukan efektif. Sistem penanganan pengaduan. Mekanisme pelanggan untuk komplain menggunakan media yang disediakan PLN. Sistem untuk menganalisa komplain. Identifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya. Prosedur untuk menanganinya sesuai dengan tingkatan komplain. Cara untuk pelanggan tetap memperoleh informasi mengenai tahap penanganan yang sedang dan telah dilakukan. Kegiatan tindak lanjut pengaduan. Pelaporan hasil pengelolaan pengaduan sampai dengan kepimpinan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelanggan. Dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan. Media yang dapat digunakan antara lain, datang langsung ke unit pelayanan PLN, telepon, koran, surat atau fax, radio atau TV, internet atau website, SMS center, dan lain-lain. Pelayanan pelanggan dalam bahasan survei kepuasan pelanggan. Indikator survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan dilakukan dengan tujuan sebagai upaya untuk mengukur tingkat ekspektasi dan pemenuhan keinginan pelanggan dalam pelayanan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya yang akan digunakan dalam perbaikan layanan secara berkelanjutan. Survei kepuasan pelanggan dilakukan oleh pihak eksternal seperti PT Surveyor Indonesia. Indikator yang diukur: 1. Indeks kepuasan pelanggan. 2. Indeks ketidakpuasan pelanggan. 3. Indeks loyalitas pelanggan. 4. Indeks customer engagement. 5. Indeks kepedulian pelanggan. 6. Indeks efektivitas pintu layanan. Survei kepuasan pelanggan. Menyusun kuesioner yang mengukur: 1. Produk layanan PT PLN, antara lain kemudahan pelayanan informasi, kecepatan respon pengaduan, transparansi biaya, kecepatan pelayanan PB, PD atau PS, layanan prabayar, layanan pasca bayar, mutu listrik, dan produk layanan kompetitor. 2. Tingkat keterikatan atau engagement, tingkat loyalitas PT PLN dan kompetitor. 3. Tingkat kepedulian pelanggan PT PLN. 4. Tingkat kepuasan relatif terhadap pesaing PLN. 5. Tingkat keefektifan layanan contact center PLN. 6.
Positioning pintu layanan PLN. Melakukan survei SKP dengan responden. 1. Pelanggan PLN. Wilayah atau distribusi yang terdiri dari pelanggan sosial atau S, rumah tangga atau R, industri atau I, bisnis atau B, pemerintah atau P, curah atau C, traksi atau T, layanan khusus, dan X pelanggan. 2. Kompetitor. Melakukan backcheck maksimal 3% dari jumlah responden. Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.